Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di Unicoms TV bersama aku Syadira. Hari ini kontennya agak berbeda dari video-video Unicoms TV sebelumnya, karena seperti yang kalian tahu, Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar pandemi COVID-19 atau coronavirus. Jadi kita work from home, terus social distancing, physical distancing, dan juga karantina untuk beberapa hari ke depan. Nah, sekarang aku memutuskan untuk keluar rumah setelah beberapa hari nggak keluar rumah karena butuh beli beberapa barang yang urgent banget untuk dibeli. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama tetangga aku, Endah. Hai, aku Endah. Nah, kebetulan juga Endah ini anak kedokteran, anak ahli gizi ya. Ya, Jadi dia tahu beberapa fakta mengenai COVID-19 dan juga beberapa hoax yang beredar. Nah, sambil jalan aku mau nanya beberapa statement tentang COVID-19, apakah itu fakta atau hoax. oke. Nah, menurut kamu Nindah, kan banyak nih beredar berita-berita soal kalau misalnya kita dibutuhkan untuk berjemur di atas jam 10 pagi selama 15 menit untuk menghilangkan virus dari COVID-19 ini. Apakah itu fakta atau hoax? Jadi semua yang akan aku ceritakan di sini itu misalnya akan aku jawaban-jawaban aku itu adalah berdasarkan dari artikel-artikel yang aku baca dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi sebenarnya kayak nggak mesti hanya pas corona gitu sih kamu berjemur ya, kamu bisa berjemur, kayak berjemur tuh wajib, kayak kena matahari tuh wajib, dan biasanya tuh justru di sebelum jam 10, jadi kayak jam 9, jam 8, 9, 10 itu. Makanya kenapa biasanya yang punya anak kecil tuh suka bawa anak bayinya keluar sampai sekitar jam 10, karena setelah jam 10 itu sinar mataharinya udah terlalu terik dan tuh malah bisa ngerusak kulit gitu. Nah, mengenai apakah berjemur itu bisa mengurangi virus COVID-19 atau tidak, salah juga, karena bukan sinar matahari sih sebenarnya yang bisa menghilangkan virus COVID-19. Yang bisa menghilangkan virus COVID-19 adalah desinfektan, terus kan cuci tangan, menghindari sumbernya gitu. Karena kan katanya kata WHO kan si virus COVID-19 ini akan hilang kalau kena terik matahari atau derajat sampai 56 Celcius, bukan sih? Aku tuh biasanya belum baca artikel yang itu, tapi kayak misalnya kamu taruh, walaupun misalnya itu bilang iya gitu, misalnya kalau itu benar, aku belum baca sih, ntar kita cek ya. Nah itu tuh 50-an derajat Celcius tuh kayak tinggi banget. Iya sih. Kayak kita aja cuman suhu tubuh kita cuma 36, 37 gitu, dan itu 50 gitu, 20 derajat lebih. Jadi kayak saya kalaupun iya, kayak kamu nggak akan tahan, dan sehari-hari ini juga nggak sampai Nggak nyampe 50-an gitu. nyampe, Jadi kayak 40 nggak aja panas banget. makanya jadi kayak nggak kayak berjemur itu tuh nggak tujuannya nggak untuk membunuh virus COVID-19 yang mungkin ada di kita, tapi lebih ke kayak itu karena kita sudah selalu ada di dalam ruangan, kan kita harus stay at home kan. Nah tapi kan kita tetap butuh tuh sinar matahari untuk aktivasi vitamin D dan segala macam. Maka ya gak apa berjemur, pagi keluar berjemur, duduk di teras kayak gitu, tapi tujuannya bukan untuk menghilangkan virus COVID-19 ya. Ya kan cuaca di Indonesia ini termasuk humid apa sih? Lembab. Nah, apakah itu membantu untuk memperlambat penyebaran COVID-19 atau tidak? Iya, Indonesia tuh cukup beruntung karena kita humidity-nya cukup tinggi, baik yang absolut maupun yang, jadi humidity ada dua, aku lupa satu lagi apa, jadi absolut sama apa gitu satu lagi namanya. Dan itu di Indonesia cukup tinggi di semua daerah, mungkin humidity-nya nggak sama, tapi semua daerah itu cukup humidity tinggi dan sepanjang tahun gitu. Dan itu memang bisa menghambat, memperlambat penyebarannya. Tapi tetap aja kalau misalnya walaupun penyebarannya lambat tapi kita nggak social distancing ya sama aja. Sebenarnya WHO tuh udah mengganti jargon social distancingnya ke physical distancing tuh. Iya, jadi kayak nggak bersentuhan. Bersentuhan.
kan penularan dari COVID-19 ini kan dari droplets. Nah, selain dari droplets tuh apalagi sih? Jadi sejauh ini tuh yang udah terbukti dan kayak diyakini gitu adalah dia tuh penularannya dari droplets doang. Kemarin tuh Terus ke barang ya? iya, bisa iya, jadi kayak misalnya dari droplets kan misalnya kena ke baju kamu, dia bisa stay di baju kamu kayak gitu. Tapi tadi aku sempat baca artikel kayak kemarin atau tadi pagi gitu, bahwa dia tuh mulai disuspek, kayak dicurigai bisa bisa Menular melalui airborne, jadi kayak di udara, jadi kayak dia bisa melayang di udara gitu-gitu. Jadi kayak dia bisa dari udara, bisa terhirup, ini dong. bisa terhirup gitu kan. Kalau misalnya dia droplets kan dia harus yang kayak Jatuh dulu. ya jatuh, misalnya kena ke permukaan atau ke tangan kamu atau Berarti dia bisa melayang gitu? Iya, jadi bisa kehirup. Kalau sebelumnya kalau droplets berarti dia masuknya ke tubuh kita adalah dia di permukaan, kamu sentuh permukaannya, terus habis kamu sentuh permukaannya, kamu mungkin pegang makanan. Dan dia juga ada durasi ya, di barang itu stay-nya berapa lama? Ya, nah gitu. Terus kalau misalnya kamu habis pegang, terus tangan kamu, karena kamu pegang mata, hidung, mulut, nah gitu. Kayak gitu kan, yang di iniin, yang selama ini kita taunya. Tapi kayak aku belum ada penelitiannya sih, tapi kayak ada yang Suspek nge-suspek kalau dia tuh bisa airborne, jadi kayak bisa di udara terus kehirup. Which is kalau misalnya kayak gitu bakal lebih cepat lagi ya? lebih cepat lagi gitu ya. Nah, jadi hari ini aku mau ngasih lihat ke kalian beberapa tempat wisata di Jogja seperti Malioboro, Tugu, dan lain-lain. Apakah masih banyak orang atau udah sepi, dan juga pemukiman-pemukiman yang udah local lockdown seperti itu. Jadi just keep on watching. Kita lagi berada tepat di depan Tugu Jogja. Biasanya di sebelah kiri situ banyak banget yang nongkrong, tapi udah sepi. Oke guys, bentar lagi kita nyampe di Malioboro. Ini adalah salah satu tempat wisata yang gak pernah mati pengunjung. Kita mau lihat sekarang apakah masih ada pengunjung yang datang ke Malioboro atau udah sepi. Nah guys, kita udah nyampe di Malioboro. Seperti yang kalian lihat, hanya beberapa toko aja yang buka. Kalau ada orang masih ada orang. Ini ada mamang becak juga masih ngetem. Kalau kalian lihat biasanya banyak banget pedagang kaki lima yang di samping-samping sini, ya nggak sih? Sekarang udah nggak ada. Aku sama Endah mau ngasih lihat ke kalian beberapa pemukiman yang local lockdown. Karena kota Yogyakarta sendiri itu belum ada mencanangkan untuk city lockdown. Nah, ini pemukiman selanjutnya yang kita temuin tepat di sebelah masjid. Gangnya ditutup dan ada tulisan Bismillah, warga masih ingin menikmati Ramadan tahun ini, amin. Oke teman-teman, kita udah nyampe di rumah, udah balik. Makasih banget udah pada nonton videonya dan udah ngikutin perjalanan kita tadi. Jadi pesan aku, stay safe di rumah, jangan keluar kalau misalnya nggak urgent banget. Dan juga kalau keluar untuk membeli barang-barang, don't panic buying atau panic hoarding. Secukupnya aja, karena banyak banget di luar sana orang-orang yang masih membutuhkan beli juga gitu. Nggak cuma kita doang yang mau makan gitu. Dan juga jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer. Terus apalagi ada yang mau ditambahin? Distance-nya dijaga dari orang-orang. Kalau Terus ada yang mau ditambahin nggak? Paling mau ngingatin buat teman-teman untuk pintar-pintar memfilter informasi di luar sana gitu. Nggak semuanya bisa kalian percaya, dan kalau misalnya kalian dapat informasi baru, tolong dicek ke sumber yang valid gitu, kayak WHO, Kemenkes, atau mungkin kalau kalian sering banget main sosial media di Instagram, bisa
lihat Healthier Indonesia itu artikel-artikel mereka selalu based on penelitian-penelitian terbaru gitu-gitu. Jadi pokoknya Jadi cari kalau- informasi yang valid gitu, yang terpercaya. Pokoknya jangan panik, karena kalau kalian panik itu akan mempengaruhi imun kalian. Iya, karena kan stres, jadi jatuhnya kan jadi kesehatannya menurun. Ngedrop. Iya, ngedrop. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena kalau misalnya kalian subscribe, aku berjanji akan memperbaiki kualitas video vlog selanjutnya di Unicoms TV. Jadi buruan langsung subscribe sekarang juga. Thank you, bye bye.